Banyak hal yang kita yakini sekarang teman-teman dalam intensitas pikiran kita adalah sebenarnya bersumber dari cerita masa lalu. Kenapa kita percaya agama? Jawabannya adalah sederhana, karena ada tokoh di masa lalu yang mengajarkan hal-hal kebaikan dalam konteks spiritual, sehingga kita memiliki keyakinan apabila kita tidak ingin chaos dalam kehidupan kita, maka kita percaya pada apa yang mereka ajarkan kepada diri kita. Ajaran itu berupa ideologi spiritualitas yang pada akhirnya kita sebut sebagai agama. Kita diimajinasikan bahwa di luar semesta ini ada sosok yang memiliki otoritas di atas segala-galanya, dan sosok otoritas inilah yang kita percaya sebagai Tuhan, yang akan menuntun kita dalam segala hal untuk berbuat baik kepada siapapun juga yang ada di alam semesta ini, baik kepada manusia, baik kepada tumbuhan, baik kepada hewan, dan baik kepada makhluk yang ada di alam semesta ini dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah melihat Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Di manakah Tuhan? Dan mengapa kita percaya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan timbul karena di dalam intensitas pikiran kita hadir rasa keingintahuan yang absolut dan tidak terbatas. Ini akan memunculkan kedilemaaan kita dalam berpikir. Tentu aku sendiri adalah individu yang beragama, individu yang percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Dan terus terang, aku percaya kenapa Tuhan itu ada adalah karena aku percaya ada histori di balik kata Tuhan. Ada cerita yang dibangun oleh leluhurku, yang dibangun oleh manusia sebelumnya, yang dirangkai historinya sedemikian rupa sehingga dapat menjawab keberadaan Tuhan itu di mana dan siapa. Terlepas dari konteks ketuhanan, aku nggak pengen bahas ketuhanan di video kali ini, tapi di video kali ini aku pengen bahas bahwa sebenarnya segala hal yang kita percaya sekarang adalah bersumber dari cerita masa lalu. Selamat datang di video ini paragraf. Setiap narasi tentu ada paragraf. Teman-teman, sepanjang sejarah keberadaan umat manusia di alam semesta ini, terutama dalam konteks pengetahuan dan kepercayaan, perjalanan umat manusia itu telah terdokumentasi baik oleh para akademisi dari masa ke masa. Bahwa dalam perjalanan umat manusia, ada sosok yang memiliki otoritas yang lebih, yang mampu mempengaruhi kita sebagai seseorang yang tidak memiliki otoritas dengan sebuah cerita yang beranggapan bahwa mereka memiliki pengalaman lebih daripada pengalaman yang kita miliki sebagai individu yang tidak memiliki otoritas. Cerita yang dibangun ini adalah cerita tentang sebuah nilai-nilai kehidupan agar kita dalam bersosial dapat tentram dan jauh dari kata chaos dan dapat menjunjung tinggi rasa empati di atas segala-galanya. Karena seorang yang berempati itu adalah seseorang yang tentunya berlandaskan pada sikap rendah hati, menjunjung tinggi sikap menghargai, dan ketentraman akan sendirinya muncul karena sikap empati yang dikeluarkan oleh individu tersebut. Pengetahuan yang baik itu dirangkai sedemikian rupa dan diajarkan kepada kita sebagai generasi yang akan datang pada peradaban selanjutnya, sehingga timbul kepercayaan pada mereka yang memiliki otoritas. Kenapa kita percaya tokoh agama, teman-teman? Kenapa kita percaya profesor dalam sebuah universitas tertentu yang memberi pemahaman, membahas konteks tertentu gitu? Kenapa kita percaya politisi dari partai A, B, C yang padahal mereka tak jarang suka berdusta pada janji kampanyenya? Ini semua adalah bersumber dari cerita di masa lalu yang mereka bangun, yang kita yakini baik dan mampu menuntun kita, mempengaruhi kita ke jalan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita percaya cerita yang mereka bangun, perihal pengetahuan, perihal spiritual, itu secara holistik akan membawa kita pada ke jalan yang benar. Pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa percaya? Jawabannya sederhana, adalah karena ada cerita yang diturunkan secara turun-temurun sebelumnya, sebelum kehadiran mereka, bahwa percaya pada sosok yang berilmu dan berpengetahuan akan menuntun kehidupan individu yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Mereka pada akhirnya memiliki otoritas yang mampu melahirkan kepercayaan pada individu lainnya, hingga individu lainnya percaya kepada tokoh-tokoh tersebut. Kepercayaan yang kita percaya itu yang menjadi nilai kehidupan yang melekat dalam kehidupan kita sebagai individu, sehingga kita tidak chaos dalam ketertiban pikiran kita, bahwa pertanyaan-pertanyaan fiksi itu akan terjawab sendirinya karena adanya cerita di masa lalu yang kita yakini sebagai cerita ya kebenaran, cerita yang hadir di dalamnya terdapat nilai percayaan yang absolut dan tidak terbatas.
Segala hal yang kita percaya sekarang, teman-teman, adalah bersumber dari cerita masa lalu. Seperti topik video kali ini. Cerita yang dibangun di masa lalu ini akan menjadi diterima karena dibangun oleh nalar yang logis di dalam pikiran kita sebagai individu, yakni manusia. Dalam buku Enigma of Reason, ilmuwan kognitif Hugo Mercier dan Dan Sperber berhipotesis bahwa kemampuan nalar berevolusi pada manusia bukan untuk membuat keputusan yang lebih baik atau lebih akurat tentang sebuah fakta, melainkan adalah untuk bersosialisasi lebih baik antar sesama individu. Dia berhipotesis bahwa nalar itu memberi penjelasan yang lebih baik kepada orang lain tentang siapa kita, apa yang kita lakukan, dan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ini akan meningkatkan status sosial dan kohesi sosial. Pada intinya, nalar menurut buku ini adalah berfungsi sebagai ide yang melekat dalam kepala kita, menjadi yang paling mudah diterima, dibagikan, dan dipertahankan, dan belum tentu menjadi yang terbaik atau yang paling objektif. Inilah sebabnya kita bisa percaya pada nilai-nilai kebaikan yang dibagikan di masa lalu, karena nalar di dalam otak kita mendeteksi hal-hal negatif yang sulit diterima oleh pikiran dan hati nurani. Bagian penutup, teman-teman, di video kali ini aku ingin sampaikan bahwa nilai yang kita percayai sekarang adalah nilai yang telah dibangun sejak lama oleh para pendahulu kita. Dan kita tentu sebagai generasi yang menjalankan nilai itu sekarang harus menghargai dari mana asal nilai itu berasal. Ajaran tokoh terdahulu tentang sebuah nilai harus kita deteksi dengan nalar yang logis. Apabila ada tokoh agama yang mengajarkan nilai untuk membenci individu yang berbeda, mari kita gunakan nalar yang logis yang ada di dalam otak kita untuk berpikir apakah ini relevan juga dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau enggak, ya udah kita tolak. Apabila ada profesor yang memberi pandangan sesat tentang cara berpikir, mari kita koreksi pandangan tersebut dengan nalar yang kita punya. Apabila ada politisi yang berkampanye tentang sebuah nilai yang akan dia jaga dalam suatu wilayah tertentu, mari kita rasionalkan dengan nalar yang kita punya. Logis apa tidak ini kampanyenya? Atau jangan-jangan kampanye yang dibangun hanya dusta belaka dan kita hanya dijadikan alat politis baginya untuk mencapai otoritas yang lebih. Artinya teman-teman, yang terakhir di video kali ini, kita sebagai manusia harus pandai mendeteksi segala hal yang memungkinkan kita untuk berperilaku dan berpikir, baik nilai yang dilahirkan di masa lalu maupun nilai yang dilahirkan di masa sekarang, yakni nilai-nilai baru. Itu aja sih yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video ini paragraf selanjutnya. Oh ya, kayaknya video ini aku publish saat lebaran. Kayaknya video ini aku publish saat Ramadan. Dan aku pengen ngucapin selamat berpuasa kepada kalian yang menjalankan. Semoga kalian bisa puasa tanpa keterpaksaan. Sampai jumpa di video ini paragraf selanjutnya dan selamat Ramadan.